Om Swastiastu, salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Iputu Agus Sucipta, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Komikato, Kabupaten Sumba Barat Daya. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan demonstrasi kontekstual sebagai wujud pemahaman dan pemaknaan serta pengayatan saya terkait pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Untuk mencapai peradaban bangsa, pendidikan dan kebudayaan adalah tonggak utamanya. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan berorientasi pada anak sehingga keseimbangan budi pekerti yang kita kembangkan dalam diri anak dapat membawa anak pada kebijaksanaan. Jika Ki Hajar Dewantara menganalogikan pendidikan itu sebagai tumbuhnya benih, dan saya menganalogikan pendidikan itu seperti musik dan kebudayaan. Musik terus berkembang dari masa ke masa sesuai kodrat zamannya. Dalam penampilan musik, kita dapat melihat berbagai jenis alat musik seperti gong, gendang, tambur, dan lain sebagainya. Dalam melihat berbagai jenis alat musik ini, seperti itu juga kita melihat pendidikan dan kebudayaan. Kebudayaan menurut Ki Hajar Dewantara tidak ada yang sama. Pertukaran antar kebudayaan bukan untuk mencari yang sama, namun untuk memperkuat identitas masing-masing kebudayaan. Dalam pendidikan tidak ada anak yang terlahir sama persis. Itulah ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan keragaman. Setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat tersebut. Ibarat seperti alat musik, biarkanlah gong dipukul dengan seharusnya, gendang dan tambur ditabuh dengan seharusnya, biarkanlah seluring ditiup dengan seharusnya. Mereka juga memiliki bunyi mereka tersendiri, jangan dipaksakan menyerupai alat musik yang lainnya. Semua memiliki bunyi masing-masing, semua memiliki nada masing-masing, namun semua itu mempunyai tujuan yang sama, yaitu menciptakan melodi yang indah, yaitu menghamba pada nilai-nilai yang sama, yaitu nilai-nilai kemanusiaan. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah 3 kerangka perubahan. Yang pertama, kodrat keadaan, kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, prinsip melakukan perubahan, yaitu melalui asas trikon, kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Yang ketiga, apa yang berubah? Nah, yang berubah di sini adalah peningkatan budi pekerti yang dimiliki oleh anak. Kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, dalam mendidik anak, seorang pendidik harus memperhatikan lingkungan dan perkembangan zamannya. Prinsip perubahan. Yang pertama, kontinuitas. Kontinuitas merupakan pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Lakukan dialog kritis tentang sejarah dalam bergerak maju ke depan. Jangan lupa akar-akar nilai budaya yang hakiki dari masyarakat. Konvergensi. Pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber dari luar, namun disesuaikan dengan kebutuhan. Pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Konsentris. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajaran. Karena setiap orang berputar dan berada sesuai orbitnya. Pendidikan itu memerdekakan. Biarkan anak berputar sesuai orbitnya masing-masing. Perubahan budi pekerti. Komponen budi menurut Ki Hajar Dewantara ada 3, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Serta pekerti adalah raga. Budi pekerti merupakan perpaduan antara cipta, karsa, sehingga menciptakan karya. Budi pekerti yang baik diawali dari pendidikan keluarga yang baik.
Peran orang tua adalah sebagai guru, penuntun suri teladan untuk menumbuhkan karakter anak, agar tercapai keselarasan atau keseimbangan budi pekerti. Maka harus tercipta keselarasan dan keseimbangan antara cipta, rasa, dan karya pada kehidupan manusia. Inti sari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan berorientasi pada anak sehingga keseimbangan budi pekerti yang kita tumbuh kembangkan dalam diri anak dapat membawa anak pada kebijaksanaan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berorientasi pada anak. Konsep kemerdekaan belajar anak dapat diterapkan melalui pendidikan yang berpihak pada anak atau menghamba kepada anak. Pendidikan yang guru berikan berorientasi pada anak dengan memberikan pengalaman belajar yang bermakna dan menyenangkan. Salah satu contohnya adalah bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Ini selaras dengan apa yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan anak itulah pendidikan. Kodrat anak adalah bermain sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan pola permainan. Di samping itu, pendidikan yang berpihak pada anak juga dapat dilakukan dengan memberikan ruang pada anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Karena sejatinya, setiap anak memiliki kodratnya sendiri. Mereka lahir dengan kodrat yang ada pada dirinya, dan mereka telah memiliki potensi diri. Demikian video dari saya. Salam penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Om Santi 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 Om.